Halo semua, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu ikon paling menyeramkan sekaligus misterius dari dunia sejarah medis, yaitu Plague Doctor atau yang biasa disebut dengan Dokter Wabah. Topeng paruh burung, jubah panjang hitam, dan bayangan yang selalu dikaitkan dengan kematian. Itulah gambaran mereka. Tapi, siapakah sebenarnya Plague Doctor itu? Apa peran mereka di masa wabah kematian? Dan mengapa penampilan mereka masih membekas hingga sekarang? Siapkan diri kalian. Membawa kita kembali ke masa abad pertengahan, ketika dunia digoncangkan oleh penyakit yang dikenal sebagai The Black Star. Diceritakan tentang wabah Boots Plague abad ke-14. Kala itu jumlah korban sekitar 75 sampai 200 juta orang. Bagaimana Eropa berubah drastis dari segi ekonomi, sosial, dan agama. Lahirlah profesi khusus Plague Doctor. Bedakan antara dokter biasa dengan Plague Doctor. Plague Doctor itu adalah dokter sewaan atau kontrak pemerintah. Bayangkan, sebuah kota yang biasanya ramai tiba-tiba sunyi. Jalanan dipenuhi rumah yang terkunci, lorong gereja berbunyi tanpa henti, dan mayat diangkut dengan gerobak. Di tengah keramaian itu muncullah sesosok berpakaian hitam dengan topeng panjang seperti burung gagak. Dialah Plague Doctor. Harapan tipis bagi orang-orang yang sedang menghadapi maut. Kepada topeng paruh burung. Topengnya berisi rempah-rempah seperti cuka, bunga kering. Tujuannya untuk menyaring, dan efek psikologisnya pada masyarakat lebih menyeramkan daripada menenangkan. Topeng itu bukan sekedar kostum. Di dalam paruhnya mereka memasukkan campuran herbal, bunga lavender, cengkeh, bahkan spon yang direndam cuka. Tujuannya untuk menyaring udara yang dipercaya membawa penyakit. Namun, bagi masyarakat yang melihat, penampilan ini lebih mirip malaikat maut daripada penyebut. Tidak semua dokter Plague benar-benar dokter. Ada juga mahasiswa, bahkan orang awam. Tugas mereka hanya mencatat kematian. Mereka merawat pasien dan kadang melakukan autopsi. Bayaran dari pemerintah, bukan dari pasien. Resiko tinggi. Banyak yang meninggal karena tugasnya. Plague Doctor bukan hanya pahlawan super. Mereka seringkali hanyalah orang biasa yang berani mengambil risiko besar demi uang atau sekedar kontrak kerja. Bayangkan, setiap hari mereka masuk ke rumah pasien, mencatat jumlah korban, kadang melakukan perawatan sederhana dengan ilmu yang minim dan pelindungan yang sebenarnya tidak efektif. Alat dan metode yang digunakan. Sekarang kita bicara tentang metode penggunaan pengobatan herbal, pembekaman, pengeluaran darah, ya kayak gitulah. Keyakinan pada astrologi dan doa. Banyak yang tidak efektif, justru berbahaya. Topeng panjang yang dibawa oleh Plague Doctor bukan hanya untuk gaya. Dengan itu mereka mengangkat pakaian pasien, menunjuk geleja, atau bahkan menjaga orang agar tidak mendekat. Pengobatan mereka mulai dari mengisap darah, menempelkan lintah, sampai doa dari ramuan aneh. Tidak heran ketika kesembuhan mereka sangat rendah. Munculnya superstistis manusia, pengurusan kelompok, mitoritas. Gereja dan otoritas punya peran besar dalam menafsirkan wabah. Plague Doctor jadi simbol ketidakberbahayaan manusia. Bagi orang pada abad pertengahan, wabah bukan hanya penyakit, melainkan ujian spiritual. Banyak yang percaya ini adalah murka Tuhan. Di tengah ketakutan, Plague Doctor menjadi simbol predoktor. Mereka membawa harapan sekaligus mengingatkan bahwa kematian begitu dekat. Munculnya di karnaval festival, Plague Doctor menjadi simbol bagi film horor
game novel komik, ikonik, misterius, bahkan fasios modern. Pelaku Dexter mungkin sudah lama menghilang, tapi simbolnya masih hidup sampai sekarang. Mereka mengingatkan kita pada masa ketika manusia tidak sepenuhnya memahami keyakinan, ketika sinis bercampur dengan tahayul, dan ketika harapan datang dalam bentuk yang menyeramkan. Di era modern, kita melihat mereka bukan hanya sebagai sosok menyeramkan, tapi juga sebagai pengingat pentingnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi wabah. Dari bayangan masa lalu inilah kita belajar bahwa pengaruh biasa menyelamatkan lebih dari banyak nyawa daripada sekedar keyakinan tanpa dasar.